Alhamdulillah teman-teman di sini saudara-saudara jadi bisa ini di NNTT kan? Yes, so sweet banget. Yeah. Assalamualaikum kumahadamang sampurasun good people. Sarang ulejong sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini. Nah guys, ini ada satu video guys saya jumpa dan ini menceritakan tentang apa yang Bapak Prabowo pernah lakukan. Dan saya juga baru tahu guys, di mana ada satu tempat yang tiada air, tapi Bapak Prabowo yang berusaha untuk mengeluarkan dana, mengarahkan untuk mencari titik air di tempat tersebut guys. Dan ini adalah cerita yang mungkin tidak ramai yang tahu dan kisah ini diceritakan oleh orang yang dekat dengan Bapak Prabowo guys. Jadi ini diceritakan kepada Deddy Kobuser di podcast dia, dan video ini link dia nanti saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua simak dan pertimbangkan untuk follow akun TikTok ini. Ojo lali guys, ojo lali di subscribe channelku juga. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dari cerita ini guys, kita sama-sama nonton lah guys. Jadi tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan video ini. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Sorry nih saya harus cerita karena kepaksa nih ya. 1 bulan sebelum acara debat itu, ketika saya berjumpa dengan beliau di Hambalang, beliau itu duduk di samping saya dan orang belum ada. Hanya berdua dengan Bapak. Kok Anies begitu ya kalau sama saya? Bayangkan. Saya sampai megang Al-Quran untuk bersumpah. Nah ini cerita. Iyalah Pak. Padahal kan nanti kita pasti dia akan bergabung juga kan akhirnya kan. Artinya kalau menang gitu kan ya, pasti. Kayaknya siapapun yang menang gabung-gabung semua. Pasti juga. Bapak kan orangnya kan pemaaf. Pasti ditarik juga kan. Kan pasti kita akan tarik juga ya Kal. Kok dia begitu ya? Sampai ngomong kayak gitu. Wah, terus betul-betul loh. Kok dia begitu ya Kal? Kan kita akan tarik inilah dia juga. Hal ya, Prabowo yang ramai tidak tahu guys. Kita akan berikan dia posisi juga ya Kal. Kok dia serang saya terus ya? Terus gue mau ngomong apa? Guys, podcast ini sebelum Bapak Prabowo menang tuh nih guys. Ya Pak, mari kita sehatkan diri kita supaya Bapak terus bisa memimpin negara. Gitu gue ngomong. Gue bisa ngomong apa lagi? Masa gue bilang iya atau enggak? Ya bingung gitu. Mari Pak kita sehatkan diri, fokus gitu loh. Iya ya. Tahu nggak yang bikin gimana ini mungkin tidak dipublikasikan oleh publik ya, dan memang tidak dipublikasikan dan mungkin ini pertama kali saya bicara. Ini di podcast Bang, ini guys. Saya bersumpah sebelum kesini Bang, ada 3 podcast yang cukup ternama ngundang, 2 TV swasta yang ngundang dalam acara, dan mungkin 6 dan tambah kemarin 16 media online yang menghubungi saya untuk bertanya soal ini. Saya bilang udah gue malas ngomong gitu, malah menimbulkan sesuatu yang gak baik. Dan ternyata dihubungin dan saya bilang ini Bang, cerita okay. yang Kenapa? Karena efek dari sini itu selalu positif. Saya perhatiin seperti itu. Ya. Positif. Jadi gini, cerita betul nih guys, cerita benar. Ada dalam orang yang dekat dengan Bapak Prabowo. Pokoknya gini, ada air tidak keluar air di Indonesia bagian timur. Saya tahu. Kita nggak usah sebut itu ya. Itu keluar. Ini di NTT Bani kan maksudnya guys? Sampai ada 20 orang profesor ya yang dari Unhan kan? Usahakan ya betul. Dari Unhan kan? Betul. Iya, saya untuk tahu. mencari sumber air. Terus nggak, ini orangnya orang baik itu kayak gitu. Yang bikin saya kagum itu begini. Ketika air itu keluar dengan besarnya, orang-orang tuh kan bilang, samping saya tuh bilang, aduh sekarang orang bisa minum, ya orang bisa ini bisa ini, iya ya Pak ya, bisa ada cuci bisa masak. Bapak tuh begitu sambutannya, alhamdulillah teman-teman di sini saudara-saudara jadi bisa. Ini di NNTT kan? Yes, so sweet banget. Ya, saya tahu tuh 20 titik kalau nggak salah ya. 60-an udah sekarang. 60 titik ya. Jadi itu air tuh susah di sana, terus akhirnya Bapak minta beberapa profesor dari Unhan dan nah itu usaha Bapak Prabowo atau guys. Tentang itu dan dapat titik air. Dan bukan cuma satu. Cari titik air terus dilanjutkan. Ya, bukan cuma itu. Pada waktu itu Bapak masuk ke sebuah masjid, saya nggak usah sebut, di daerah Jakarta Jawa Timur, mau sholat. Di NTT bahkan maksud ini guys. Bapak sholat, kemudian kalau saya salah betul kan? Kamar mandinya kotor.
dan kemudian dia minta, dan kalau nggak salah sekarang udah lebih dari 1.000 angkanya. Beliau nyumbangkan mobil, dalam mobil itu lengkap dengan segala macam alat-alat kebersihan, termasuk vakum, termasuk apa segala macam lengkap, dan diberikan secara cuma-cuma kepada merbot-merbot. Dan beliau hebatnya lagi ini dari uang pribadi, dan uang pribadi ya. Terpaksa gue ngomong di sini gitu kan. Jadi orang-orang suka bilang, kok ini jahat, ini apa ini? Di mana jahatnya sih? Gitu loh, di mana sih orang kayak gini tuh nggak dikasih napas di sosial media, terus dihina, dicaci, dimaki, dikatain gitu loh. Jalannya pincang aja diributin. Lo pincangnya kenapa? Iya. Terjun bro. Ya ampun, buat bela negara. Lo apa sih yang ngomong gitu kan? Ampun deh. Subhanallah guys. Itulah kisah Bapak Prabowo yang ramai tidak tahu guys. Jadi dia yang berusaha untuk mencari jalan lah. Bukan dia, tapi dia menyuruh profesor-profesor dari Unhan untuk mencari titik air. Bapak Prabowo mengusahakan itu guys, sampai titik yang keluar air tuh. Itulah Bapak Prabowo guys. Dan ini video ini baru saya tahu guys, dia punya cerita nih. Jadi kawan-kawan yang lebih arif, lebih tahu, silakan komen di ruang komentar di bawah. Dan apa pendapat kalian dengan Bapak Prabowo guys, silakan komen di ruang komentar di bawah. Dan sampai di sini lebih dari episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Good people, terima kasih karena menonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.